Saya ucapkan selamat bagi Anda yang sudah gabung di grup Facebook Gojek Indonesia dan juga sudah memiliki buku panduannya. Seperti kita bilang di awal bahwa materi di kelas ini itu menggunakan dua bahan. Yang pertama adalah buku panduan dengan judul Change for Exchange yang isinya 12 bab, dan juga akan didampingi dengan video YouTube yang akan kita buat mulai bulan September ini. Dan di video kali ini kita akan fokus di bab 1. Dan kalau Anda buka di sana judulnya adalah Saya adalah apa yang saya percaya. Nah, di bab ini kita akan fokus di motivasi, di pengembangan diri dahulu. Kenapa? Karena 88% itu sukses karena internal motivation. Jadi motivasi diri kita. Dan 12%-nya adalah dorongan dari luar, faktor-faktor dari luar, dari lingkungan, itu hanya 12%. Di bab ini kita akan mulai dari cerita seekor gajah sirkus atau macan sirkus. Dan mungkin dari Anda sudah pernah melihat ke sana. Kita lihat bahwa hewan-hewan di sirkus itu mereka sangat penurut. Padahal kalau mereka mau mengeluarkan kekuatannya, gajah misalnya, itu kalau mereka mau pergi dari tempat sirkus itu, mereka mau bebas, itu bisa. Tinggal apakah mereka mau atau mereka menyadarinya. Atau ada satu cerita, misalnya cerita tentang jangkrik yang biasanya hidup dalam kotak korek api, dan dia hanya bisa lompat setinggi korek api itu. Padahal kalau dia mau keluar ke lapangan, dia bisa lompat setinggi langit. Nah, kira-kira apakah kita melihat siapa gajah itu atau macan itu atau kriket itu? Kalau mau lihat berarti setelah Anda melihat video ini, kemudian ke kamar, lihat kaca di sana dan menatap kaca itu. Kira-kira ketemu enggak gajah atau macan itu atau kriket itu? Kalau ketemu berarti ya itu Anda sendiri. Nah, kenapa kemudian bab ini itu kita taruh di awal? Salah satunya adalah impian itu penting. Kenapa? Karena orang-orang yang punya impian saja itu belum tentu dia mencapainya. Apalagi kita yang tidak punya impian sama sekali. Jadi sudah punya impian apa belum? Dan kata-kata bijak itu selalu bilang bahwa masa depan itu adalah milik orang-orang yang punya visi hari ini. Dan kata bijak yang lain itu ada juga yang mengatakan bahwa the future is now. Jadi masa depan itu sekarang. Pernah enggak Anda merasa bahwa tiba-tiba hari ini sudah tahun 2020? Yang padahal kemarin itu perasaan saya baru lulus SMA misalnya. Tiba-tiba sekarang sudah kelas 3 SMA padahal rasanya baru kemarin daftar sekolah misalnya. Pernah enggak merasa seperti itu? Bahwa masa depan itu cepat sekali. Dan kalau kita tidak siapkan dari sekarang, kita tidak tetapkan dari sekarang apa yang ingin kita capai, itu tiba-tiba kita sudah di tahun berapa, teman-teman kita sudah berlari kencang dan kita masih bingung dengan apa yang mau kita kerjakan. Nah, kembali di awal bahwa 88% itu masa depan Anda ditentukan oleh motivasi-motivasi internal. Jadi sebetulnya masa depan tergantung Anda. Kira-kira mau apa, itu semuanya tergantung Anda. Sisanya 12% itu adalah dorongan dari luar. Nah, bisa dibayangkan misalnya hari ini kita membantu Anda untuk mendorong dengan kekuatan 12%. Tapi yang 88% Anda sendiri itu tidak mau bergerak. Kira-kira apa yang terjadi? Yang terjadi adalah seperti membayangkan kita mendorong sebuah mobil mogok. Dan kalau Anda yang punya pengalaman mendorong mobil mogok, tahu rasanya mendorong mobil mogok itu seperti apa. Saya yakin kita hanya akan bisa keringetan dan Anda tidak kemana-mana. Makanya kemudian semuanya harus diawali dari keinginan-keinginan Anda,
Anda berani untuk menetapkan impian-impian ke depan, dan kita hanya bisa membantu memberikan panduan di sana. Kita bisa memberikan Anda hari ini motivasi, kita bisa memberikan Anda hari ini informasi, kita hari ini bisa memberikan strategi dan juga pendampingan. Dan Anda lihat bahwa yang nomor satu itu motivasi, karena semuanya tergantung Anda sendiri. Ya, mungkin ada pertanyaan bahwa kenapa saya kok tidak berani menetapkan impian? Tentunya banyak hal yang membuat Anda tidak bisa atau tidak berani menetapkan impian. Salah satunya mungkin latar belakang keluarga. Jadi Anda merasa bahwa latar belakang keluarga saya yang mungkin broken home misalnya, atau single parent misalnya, atau orang tua yang kurang mendukung misalnya, itu kemudian membuat Anda takut untuk menetapkan impian-impian ke depan. Dan berikutnya adalah mungkin juga Anda punya kekhawatiran tentang ekonomi. Saya tidak punya uang, saya tidak punya resource, kemudian Anda takut untuk menetapkan impian-impian di masa depan. Mungkin juga karena faktor lingkungan. Jadi lingkungan yang Anda banyak bergaul dengan orang yang biasa-biasa saja, kemudian Anda, kalau orang lain biasa, kenapa saya enggak? Kalau orang lain enggak bisa, berarti saya juga enggak bisa. Mungkin Anda merasa seperti itu. Faktor lingkungan juga mempengaruhi. Mungkin juga ada faktor-faktor fisik. Misalnya Anda punya kekurangan fisik, tubuh yang kurang tinggi, anggota tubuh yang kurang lengkap, fungsi tubuh yang kurang lengkap, kemudian membuat Anda rendah diri, tidak pengen atau tidak mau menetapkan impian-impian tinggi ke depannya. Saya punya banyak teman yang kekurangan, baik kekurangan fisik, kemudian kekurangan fungsi tubuh yang lainnya. Tapi saya melihat mereka berani berkompetisi dan mereka punya prestasi yang sama dengan kita. Dan saya pikir Anda pun juga bisa. Kemudian yang berikutnya, mungkin Anda punya persepsi yang salah tentang kesuksesan. Misalnya bahwa sukses itu hanya miliknya orang-orang kaya, sukses hanya miliknya orang-orang keturunan orang-orang hebat, dan Anda yang lahir dari orang tua yang biasa-biasa saja, itu mungkin Anda takut atau Anda merasa bahwa apa iya orang-orang seperti saya yang lahir dari keluarga biasa saja, yang dari desa misalnya, dari pelosok, itu kemudian nggak mungkin untuk mencapai hal-hal yang luar biasa. Nah, itu mungkin hal-hal yang membuat Anda takut, dan saya pastikan bahwa tidak akan terjadi seperti itu. Jadi apapun latar belakang Anda, apapun kekurangan Anda, begitu ya. Yang terpenting adalah bukan latar belakang, tapi latar depan. Bagaimana visi-visi itu ditetapkan dan Anda kerjakan mulai hari ini. Dan saya yakin bahwa sukses adalah milik kita bersama, bagi orang-orang yang mau berusaha. Dan juga yang terpenting bahwa mumpung hari ini impian-impian itu sifatnya gratis, jadi Anda bisa tetapkan hari ini. Kalau Anda yakin, Anda silahkan tulis. Di bab 1 itu sudah dilengkapi dengan materinya yang Anda bisa baca. Kemudian ada latihannya, dan juga di sana ada lembar impian, 100 impian di sana. Inginnya saya menulis lebih dari 100, 150. Tapi karena keterbatasan ruang, itu saya hanya meminta Anda untuk menulis 100 impian. Pengalaman teman-teman Anda menulis 100 impian itu memang susah. Kenapa? Karena kemudian kita harus mulai mengubah mindset kita bahwa kita memang punya hak untuk sukses, bahwa saya berani untuk sukses, itu yang paling susah. Dan seperti kita bilang di awal, 85%, 88% itu tergantung Anda. Kalau Anda berani, berarti Anda siap untuk mengisi bab 1 ini. Di awal memang untuk mengisi ini Anda akan merasa kesulitan. Karena apa? Karena angka 100 itu mungkin besar buat Anda. Pengalaman teman Anda mungkin mengisi 10, 20 impian-impian atau apa yang akan Anda capai itu memang susah. Tapi mereka bilang bahwa setelah mencapai 100, mereka sudah berhasil menuliskan impian itu 100 hal. Itu merasa bahwa saya membutuhkan ruang yang lebih.
Dan itu memang yang ingin kita ceritakan hari ini. Sesuatu biasanya sulit itu di awal, tapi setelah jalan, setelah Anda memulai, itu akan banyak sekali solusi, strategi, dan jalan itu terbuka buat Anda. Oke, jadi bab 1 ini susahnya bukan susah mengisinya, tetapi susahnya adalah apakah Anda berani untuk memutuskan untuk sukses, berani untuk menetapkan impian-impian Anda, dan kalau Anda berani, berarti Anda siap untuk melanjutkan ke bab 2. Sementara ini yang bisa kita ceritakan di bab 1, kalau misalnya ada yang kurang, setelah Anda bisa pelajari buku itu dulu, kemudian Anda bisa komen di kolom video ini, dan kita akan coba jawab dengan tim kita. Terima kasih.